surgawi, kami bersyukur ya Tuhan. Sekarang malam hari ini kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan di Tengger Kandangan boleh hadir memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa surgawi, kami sungguh bersyukur adalah anugerah-Mu yang berlimpah kepada kami. Bapa surgawi, sebentar kami akan kembali membaca merenungkan firman-Mu, untuk menolong kami dan menolong hamba-Mu ya Tuhan. Pemberitaan firman-Mu ia akan berlalu dengan sia-sia. Pujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini kembali, dan saya juga bersyukur atas tengah saudara boleh menjadi berkat, bagikan berkat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Injil Markus. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-33 sebenarnya ayat yang ke-37. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-33 sebenarnya ayat yang ke-37. Dan sudah menemukan, saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab kita mengatakan demikian, Markus pasal yang ke-9 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Siapa yang terbesar di antara para murid? Ya, judul perikop ini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dari pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan mendapatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, menjadi yang terbesar, menjadi yang terhormat, menjadi yang paling besar di antara yang lain, itu merupakan satu semangat daripada orang-orang yang menginginkan dirinya itu lebih dari yang lain. Artinya saudara, ketika kita menjadi yang lebih dari yang lain, kita lebih terkenal, kita lebih terhormat, kita lebih dari saudara-saudara kita yang lain, itu ada satu kebanggaan dalam diri kita. Semangat orang-orang yang mencari ketenaran dunia, orang yang menjadi terkenal, menjadi tersohor, orang menjadi lebih dari yang lain, itu begitu sangat diminati saudara. Ya, saya di dalam pembacaan firman Allah malam hari ini pun kita juga menemukan saudara, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, ke-12 murid Tuhan Yesus, di dalam perjalanan mereka menuju Kapernaum, mereka juga memperbincangkan masalah itu, saudara. Ada percakapan di antara para murid-murid Tuhan, mereka memperbincangkan siapa di antara kita yang paling besar. Artinya siapa di antara ke-12 murid ini yang paling terkenal, lebih mulia, terhormat dari yang lain. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu saudara-saudara. Itu perbincangan mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap kalau mereka lebih dari yang lain, wah itu satu kebanggaan, satu kesenangan dalam diri mereka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru dalam kebenaran firman Allah justru memberikan satu pengertian kepada kita. Siapa yang terbesar di antara yang lain, itu bukan berbicara tentang orang yang lebih terhormat, lebih kaya, pendidikannya tinggi, oh itu lebih terhormat, lebih terbesar di antara yang lain. Tetapi yang terbesar di sini berbicara bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita, yaitu mereka yang mau
melayani, saudara ya. Mereka yang mau melayani itulah yang paling besar. Jadi bukan menjadi orang yang menjadi pemimpin yang terbesar, mereka adalah orang terhormat, mereka adalah orang yang paling dihargai di dalam konsep kekristenan. Tapi Yesus mengajarkan bahwa orang yang mau melayani itulah yang paling besar di antara yang lainnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekarang apa kita renungkan di dalam kebenaran firman Allah kita malam hari ini. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan pada kesempatan malam hari ini. Yang paling besar, yang terbesar, yang pertama adalah yang melayani, bukan dilayani, saudara. Mari kita baca ayatnya dalam ayat 35. Dikatakan demikian, ayat 35. Firman Tuhan mengatakan tadi dalam Markus pasal 9, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengatakan, Yesus mengajarkan yang terbesar adalah mereka yang mau menjadi yang terakhir. Dan Alkitab mengatakan juga mereka yang terakhir itu adalah menjadi pelayan dari semuanya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangat melayani di dalam kekristenan itu berbicara bagaimana dia bukan hanya bisa menjadi berkat bagi orang lain, tetapi bagaimana mereka di dalam kehidupan itu mereka mau melayani. Ya. Jadi Yesus mengajar kepada kita konsep melayani itu adalah bagaimana kita memberikan diri kita sebagai pelayan Tuhan, melayani sesama kita, ya, melayani Tuhan. Itu bukan dilayani, saudara, tapi memberikan diri kita untuk melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa yang lalu, pada masa Tuhan Yesus Kristus, saudara, seorang pelayan adalah seorang yang mau memberikan dirinya menjadi seorang yang betul-betul dia menghamba, ya. Prinsip menghamba di sini berbicara bagaimana orang itu betul-betul memberikan dirinya sepenuh hatinya untuk melayani tuannya, saudara. Jadi konsep hamba, doulos, itu adalah seorang yang betul-betul melayani, memberikan dirinya untuk kepentingan tuannya. Masa lalu, saudara, seorang pelayan itu hanya bertugas jadi rumah, dan kemudian ketika ada seorang tamu masuk ke dalam rumah itu, maka seorang pelayan ini dia bertugas untuk mencuci kaki dari tamu tuannya, saudara. Cuci bersih sedemikian rupa. Nah, ini berbicara gambaran dari seorang hamba yang melayani. Jadi bukan dilayani, tapi memberikan dirinya melayani. Nah, pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang betul-betul dapat dikatakan pekerjaan yang begitu sangat rendah di mata manusia, ya. Karena orang tidak mau melayani orang lain, saudara, minta dilayani. Apalagi seorang yang punya kedudukan khusus, punya kepentingan khusus, dia tidak mau melayani orang lain. Memandang hambanya, dia anggap itu sebagai pelayannya, sebagai budaknya. Dia meminta supaya budaknya melayani dia, menurut kepentingannya dia. Nah, seorang pelayan, seorang budak di sini, saudara, dia betul-betul mencurahkan pikirannya, memberikan dirinya kepada tuannya untuk bisa menyenangkan hati tuannya. Itu seorang pelayan. Nah, di dalam konsep seorang budak, seorang pelayan di sini, itu merupakan konsep juga bagi kita orang percaya sebagai seorang pelayan, sebagai murid Kristus. Kita ini memberikan diri kita untuk melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara, panggilan saudara dan saya adalah panggilan bagaimana kita sebagai seorang yang sungguh-sungguh memberikan diri kita untuk memberikan pelayanan, ya, bukan dilayani, saudara. Konsep dunia itu berbeda. Yang dilayani adalah majikan. Majikan itu tuan kita itu mintanya dilayani, tidak mau melayani. Apalagi punya kedudukan, punya status yang baik begitu, saudara. Jangan pernah berpikir seorang pemimpin begitu mau melayani anak buahnya. Ada jenjang, ada semacam jurang pemisah. Nah, konsep ini berbeda dengan konsep kekristenan yang diajarkan kepada kita. Yang paling besar, yang terbesar di antara kita adalah orang yang memberikan dirinya melayani dan bukan untuk dilayani. Nah, saudara, yang kedua apa yang dapat kita perhatikan di dalam kebenaran firman Allah ini, seorang yang terbesar di antara yang lain itu bukan hanya mereka mau melayani dan bukan dilayani. Yang kedua adalah berbicara
Bagaimana yang paling besar itu adalah yang bersedia melayani, yang tidak terpandang. Mari kita lihat ayat 36, ayat 37 dikatakan demikian, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak kecil, anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia mengutus aku. Prinsip yang kedua di dalam kebenaran firman Allah yang terbesar adalah mereka yang bersedia melayani, yang tidak terpandang. Dalam contoh Alkitab kita melihat bagaimana ketika para murid-murid Tuhan, mereka bertengkar, mereka berselisih pendapat, siapa yang paling besar di antara kita. Yesus kemudian memberikan contoh, saudara ya. Contohnya apa? Dalam Alkitab dikatakan Yesus mengambil anak kecil. Saudara, kita tahu anak kecil ya, pandangan manusia, anak kecil itu tidak ada artinya ya, tidak ada harganya apa-apa. Bagi kita, saudara, kita mungkin punya konsep semacam itu. Tetapi dalam pemandangan mata Tuhan, Yesus mengatakan dia mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian memeluk anak itu dan berkata kepada mereka. Yesus ingin memberikan satu bentuk pengajaran, menunjukkan dirinya bahwa Yesus sungguh-sungguh memperhatikan orang yang tidak terpandang. Seringkali kan kita menganggap anak kecil begitu adalah bagian kelompok yang tidak terpandang, saudara ya, dibandingkan orang-orang yang sudah dewasa, punya kedudukan khusus begitu, beda sekali, jauh sekali dibandingkan dengan anak kecil. Nah, bagian inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang perlu kita perhatikan. Tidak setiap orang percaya kepada Kristus, kita bukan hanya melayani saudara kelompok-kelompok tertentu, tapi bagaimana sikap hidup kita. Orang percaya mau melayani, bagian daripada orang yang tidak terpandang. Sorry, tadi saya membaca satu kisah hidup dari seorang rasul yang begitu sangat dihormati. Bukan seorang rasul, seorang santo, maaf ya, mendapat julukan santo dari kelompok saudara kita, yaitu Santo Fransiskus dari Assisi ya. Saudara pernah baca kisah ini, saudara, yang sangat menarik sekali, saudara. Fransiskus Assisi merupakan seorang biarawan Katolik ya. Orang Katolik sangat menghormati sehingga diberi julukan santo, orang kudus. Fransiskus dari Assisi merupakan seorang yang memberikan dirinya ketika dia mendapatkan khotbah, mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan, kemudian dia memberikan dirinya untuk menjadi seorang biarawan. Pada masa itu, saudara ya, memberikan dirinya sebagai seorang biarawan, dan dia memberikan dirinya untuk melayani, memberitakan firman kemana-mana tempat, saudara. Nah, Fransiskus Assisi, saudara, merupakan seorang yang sungguh-sungguh melayani bukan hanya kepada kelompok-kelompok yang dikatakan kelompok yang terpandang, tapi justru dia memberikan dirinya sebagai pelayan daripada orang-orang miskin, orang-orang yang tersinggir, orang-orang tidak terpandang di mata masyarakat. Fransiskus Assisi memberikan dirinya kepada kelompok itu, saudara. Padahal dalam hidupnya pada masa itu dia dalam keluarga yang dapat saya katakan keluarga yang cukup, saudara. Ketika dia mendengar kebenaran firman Allah, khotbah seorang hamba Tuhan, maka dia memberikan dirinya untuk melayani orang-orang yang dapat dikatakan orang-orang marginal, ya, orang-orang yang dari kelas bawah. Dia berikan dirinya dengan tidak membawa uang. Yang kedua, dia tidak memakai sepatu kemana-mana tempat. Yang ketiga, dia tidak membawa tongkat. Dia ingat kebenaran firman Allah. Ketika dia menyampaikan kebenaran firman Allah, memberitakan firman Allah, tidak membawa apa-apa, itu menjadi motonya dia, menjadi semangatnya dia untuk boleh memberitakan Injil bahkan ke seluruh dunia, saudara. Dan anehnya, saudara, saya membaca kisah ini, saya begitu sangat kagum sekali ya dengan Fransiskus Assisi ini. Dia memberikan dirinya, memberitakan Injil itu pada kelompok-kelompok yang begitu orang pandang sebelah mata.
Orang mungkin anggap ini sebagai kelompok yang tidak perlu diperhatikan, tapi justru bagi Fransiskus Assisi, dia melayani orang-orang itu, saya. Dia membuat semacam camp, tempat bekas daripada orang-orang penyakit kusta, itu dipakai dia. Camp di tempat base campnya, dan dari situ dia memberitakan firman dengan tidak membawa uang, dengan tidak memakai sepatu, tidak membawa tongkat. Dia beritakan firman Tuhan, saudara-saudara. Menyampaikan apa? Ajakan pertobatan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berpikir, saudara ya, memberitakan firman Tuhan kok kelompok semacam itu buat apa? Ya kan ada kelompok-kelompok lain yang lebih berharga dan mungkin kita tidak susah. Tapi Fransiskus Assisi memberikan dirinya, menyuarakan suara pertobatan, kebenaran firman Tuhan disampaikan sedemikian rupa sehingga banyak orang yang boleh bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah semangat daripada seorang Santo Fransiskus dari Assisi yang begitu memberikan inspirasi bagi orang-orang lain. Ada banyak orang-orang memberikan dirinya menjadi biarawan, biarawati ya dari kelompok agama Katolik. Nah, saya kagum dengan satu semangat daripada Fransiskus Assisi ini adalah bagaimana seluruh hidupnya diberikan untuk pekerjaan Tuhan, memberitakan firman Allah dengan bentuk suara pertobatan supaya banyak orang bertobat datang kepada Kristus. Yang kedua, ada semangat doa yang luar biasa ya. Santo yang sungguh-sungguh memberikan dirinya untuk boleh memberikan pengajaran kepada umat Allah supaya mereka berdoa kepada Allah. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terbesar di antara kita semua, orang percaya adalah mereka yang menyadari dirinya sebagai utusan Kristus. Kalau kita menyadari diri kita sebagai orang yang sungguh-sungguh terbesar di antara yang lain, kita perlu menyadari diri kita, adakah kita terpanggil sebagai utusan Kristus. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang 37b. Bagian terakhir dikatakan demikian, saya baca semuanya. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seorang yang memberikan dirinya untuk melayani Tuhan adalah orang yang memberikan dirinya untuk diutus oleh Tuhan. Seorang yang terbesar di antara yang lain, di antara para pelayan-pelayan Tuhan adalah mereka yang mau menyadari dirinya sebagai utusan Kristus. Saudara-saudara, utusan ini berbicara tentang seorang duta, ya, seorang wakil Allah untuk bisa diutus menjadi wakil Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Jadi utusan di sini berbicara juga tentang seorang pelayan yang mau melayani, yang diutus Allah menjadi pelayan Allah di mana-mana tempat. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, kadangkali kita menolak utusan Tuhan. Tuhan, aku mau diutus kalau tempat itu adalah tempat yang menguntungkan, ya. Seorang pelayan Tuhan bisa melayani Tuhan. Seringkali kita berpikir, aku mau melayani Tuhan, diutus ke tempat itu kalau tempat itu menguntungkan bagi saya. Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau tempat itu adalah tempat yang menguntungkan bagi saya, oke Tuhan, saya jalan. Tapi kalau tempat itu tidak menguntungkan saya, tidak memberikan sesuatu kontribusi buat saya yang baik, buat apa saya melayani tempat itu? Saudara, ini seringkali juga menjadi semangat daripada hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya, memelayani tempat itu tempat yang basah, ya, tempat yang menguntungkan, saudara. Tapi kalau tempatnya kering, tidak menguntungkan, nah buat apa saya ke situ? Saudara, ini banyak kali ya menjadi pelayan-pelayan Tuhan itu berpikir demikian. Kalau tempat itu tempat yang basah, tempat yang menguntungkan bagi saya datang, tidak apa-apa. Sebulan sekali, 2 bulan, 1 bulan, 2 kali, 3 kali saya datang ke tempat itu. Nah, tapi kalau tempat itu kering, tidak menguntungkan saya, buat apa saya susah-susah ke tempat itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang utusan Kristus adalah seorang yang menyadari dirinya sebagai seorang yang sungguh terpanggil untuk boleh menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan
Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, dia adalah orang yang terbesar di antara yang lain. Karena apa? Dia mau menjadi pelayan Tuhan. Utusan adalah berbicara tentang bagaimana orang itu mau diutus kemana-mana tempat. Bukan memandang situasi, kondisi yang ada. Tapi dia melihat bahwa itu panggilan Kristus bagi dia untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Tanpa ada tendensi lain-lain, saudara. Makanya pada masa sekarang ini orang itu melayani kok milih-milih tempat, saudara ya. Tempatnya itu baik, tempatnya menyenangkan, tempatnya bisa memberikan keuntungan, baru dia melayani. Tapi kalau tempatnya kecil kayak begini, begitu, saudara, orangnya sedikit, wah mundur aja, enggak mau, apalagi hujan-hujan. Tolak pelayanan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi seorang pelayan, mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara, disitulah kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan memakai kita. Pelayan-pelayan sungguh-sungguh memberikan diri kita, mengabdikan diri kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Yang terbesar bukan adalah orang yang paling besar di tempat ini, punya kedudukan, orang punya status yang sosial yang tinggi, punya jabatan strategis, bukan. Tapi berbicara bagaimana umat Allah, kita semua sebagai pelayan Tuhan yang mau menundukkan diri, memberikan diri kita, kesiapan diri kita untuk melayani Sang Raja kita. Itulah yang terbesar. Bukan berbicara tentang status sosial, pekerjaan, jabatan, kedudukan kita. Tapi bagaimana kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Disitulah Tuhan akan melihat kita. Kitalah yang terbesar. Dan kita mendapatkan anugerah untuk bisa melayani karena kemurahan dan berkat daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam ini meneguhkan kita semua sebagai jemaat Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan kita, kesukaan kita melayani Sang Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya malam hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat satu buah pujian sebelum kita masuk dalam doa kita. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan, kurasakan indah hadirat-Mu. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, kurasakan indah hadirat-Mu. Telah kubuka mata hatiku ya Tuhan, mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu kuasa berubah sikap hati. Firman-Mu yang legakan di saat ku terjatuh. Teguhkanlah
surgawi, biar Engkau memakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Engkau sudah menetapkan kami sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-Mu di tempat ini, sebagai jemaat Tuhan yang sungguh mau melayani. Bapa surgawi, biarlah pelayanan Tuhan sudah tunjuk kepada kami, biar kami lakukan dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami tidak pernah memandang tempat, kondisi di mana kami berada. Ajar kami Tuhan terus merendahkan hati kami Tuhan, untuk melayani Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika Engkau memanggil kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan, jemaat yang melayani, maka disitulah Engkau akan memakai setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Surgawi, hamba-Mu berhenti sampai di sini. Kuasa firman-Mu yang akan terus berkarya dalam diri kami masing-masing, berbicara kepada kami, setia dalam panggilan kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, menaikkan syukur dan doa kami malam hari. Haleluya. Amin.